Inter kembali latihan, Lautaro dan Dumfries jalani terapi, Thuram berlatih terpisah. Inter mulai menyambut kembali para pemain yang pulang dari tugas internasional di Appiano Gentile. 3 pemain telah kembali bergabung, sementara beberapa lainnya masih menjalani program pemulihan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries menjalani sesi terapi setelah mengalami cedera. Keduanya dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Senin untuk mengevaluasi kondisi mereka lebih lanjut. Sementara itu, Marcus Thuram berlatih secara individu, terpisah dari rekan-rekannya, sebagai bagian dari program pemulihan cedera ringan yang dialaminya. Para pemain yang sedang mengalami cedera akan terus bekerja dalam beberapa hari mendatang untuk mempercepat proses pemulihan mereka. Sementara itu, skuad utama Inter dijadwalkan kembali berkumpul pada Selasa sore untuk mempersiapkan laga berikutnya di Serie A. Maignan dalam krisis, Milan pertimbangkan pengganti di musim panas. Mike Maignan, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di Eropa, kini menghadapi kritik atas penurunan performanya musim ini. Meskipun ia masih memiliki peran penting sebagai kapten dan duta besar klub, ada kekhawatiran bahwa penampilannya di lapangan tidak lagi sebaik beberapa musim sebelumnya. Sejak bergabung dengan AC Milan pada tahun 2021, Maignan langsung menjadi sosok yang tak tergantikan di bawah Mister Gawang. Ia membantu Milan memenangkan Scudetto pada musim 2022 dengan penampilan yang luar biasa, termasuk penyelamatan-penyelamatan krusial yang sering dianggap sebagai keajaiban. Namun, musim ini, statistik menunjukkan bahwa Maignan tidak lagi berada di level yang sama. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada 16 kiper di Serie A yang mencatatkan performa lebih baik dalam mencegah gol dibandingkan Maignan. Kesalahan yang sebelumnya jarang terjadi kini mulai terlihat, seperti saat melawan Cagliari di awal musim dan dalam pertandingan melawan Belanda di laga internasional bersama Prancis. Penurunan performa Maignan telah memicu spekulasi mengenai masa depannya di Milan. Laporan menyebutkan bahwa posisi Maignan akan dievaluasi oleh direktur olahraga baru, yang kemungkinan akan tiba pada musim panas mendatang. Salah satu nama yang dikaitkan sebagai pengganti potensial adalah Lucas Chevalier, kiper muda Lille yang dianggap memiliki potensi besar. Jika Milan memutuskan untuk mencari alternatif, Chevalier bisa menjadi pilihan logis, mengingat hubungan baik klub dengan Lille dalam transfer pemain sebelumnya. Kapten AS Roma masuk radar Inter Milan ke Napoli, tapi lebih suka bertahan di Giallorossi. Inter Milan terus mengawasi Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini, karena mereka mempertimbangkan untuk merekrut gelandang tersebut jika ia tersedia musim panas ini. Seperti yang dilaporkan dalam edisi surat kabar La Gazzetta dello Sport hari ini, dan melalui Internews It, gelandang Roma tersebut tidak lagi diminati di Stadio Olimpico dan menghadapi masa depan yang tidak menentu di klub tersebut. Dengan Paulo Dybala yang absen hingga sisa musim ini, tanggung jawab kreatif diperkirakan berada di pundak Pellegrini dan pemain internasional Italia itu memiliki 9 pertandingan Serie A tersisa untuk membuktikan kemampuannya kepada Roma. Pellegrini hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Jadi jika perpanjangan tidak segera dilakukan, Roma akan berusaha untuk menguangkannya. Inter ingin mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu tetapi diperkirakan akan menghadapi persaingan dari Napoli, terutama setelah tim Antonio Conte dikaitkan dengannya pada bulan Januari. Meski begitu, sang gelandang lebih memilih bertahan dengan klub masa kecilnya dan bertekad untuk merebut kembali hati para penggemar Roma setelah hubungannya dengan mereka sempat retak. Inter Milan saingi Tottenham dalam perburuan servis winger Lazio. Inter Milan dikabarkan siap bersaing dengan Tottenham untuk memperebutkan servis winger asal Denmark milik Lazio, Gustav Isaksen di bursa transfer musim panas mendatang. Klub ibu kota Italia telah menetapkan harga untuk pemain yang sedang dalam performa impresif di musim ini. Kabar yang beredar pada Sabtu 22 Maret kemarin menyebutkan bahwa Inter Milan berminat untuk mendatangkan pemain internasional Denmark, Gustav Isaksen yang juga diminati oleh klub Premier League, Tottenham Hotspur. Menurut kabar yang dilansir La Repubblica menyebutkan bahwa Nerazzurri berpotensi mengejar kesepakatan untuk merekrut Isaksen dari Biancocelesti di bursa musim panas nanti, tapi beresiko kalah dalam perburuan jika mereka terlibat persaingan dengan rival Premier League. Lebih lanjut kabar mengklaim bahwa The Aquile bisa menyematkan harga di kisaran 40 juta euro untuk pemain sayap kanan andalan Marco Baroni jika beberapa klub mengajukan penawaran selama bursa transfer musim panas. Sementara Simone Inzaghi tidak cenderung bermain dengan pemain sayap dalam sistem 3-5-2 miliknya, ada dugaan bahwa Isaksen bisa ditempatkan sebagai bek sayap dalam formasi 5 pemain jika ia akhirnya bergabung dengan Nerazzurri di musim panas. Direkrut dari klub Midtjylland dengan biaya sekitar 10 juta euro plus bonus pada musim panas 2023,
Isaksen terus memainkan peran penting di bawah asuhan Baroni musim ini, dengan menyumbang 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Tim asuhan Inzaghi telah dikaitkan dengan sejumlah penyerang baru menjelang bursa transfer musim panas, termasuk Nico Paz dari Como dan Arda Güler dari Real Madrid. Gianluigi Donnarumma buka peluang merapat ke Inter Milan. Penjaga gawang Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, dikabarkan telah membuka peluang untuk bergabung dengan Inter Milan di musim panas ini. Kontraknya di PSG saat ini tersisa kurang dari 18 bulan. Spekulasi mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma semakin memanas setelah laporan yang mengaitkan kiper Paris Saint-Germain itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Jika transfer ini terwujud, itu akan menjadi langkah mengejutkan bagi Donnarumma, yang meninggalkan AC Milan secara gratis pada 2021 setelah kontraknya berakhir. Meski demikian, kubu Donnarumma dengan cepat meredam rumor tersebut. Enzo Raiola, agen sang kiper, menegaskan bahwa PSG tetap menjadi satu-satunya klub yang ingin merekrut Donnarumma, seperti yang dikatakannya kepada L'Équipe. Di sisi lain, PSG sendiri juga disebut-sebut tengah mencari opsi di posisi penjaga gawang. Klub asal Paris itu dikaitkan dengan Lucas Chevalier, kiper muda Lille, yang kabarnya hanya akan mempertimbangkan kepindahan jika dijamin menjadi pilihan utama. Sementara itu, laporan dari Corriere della Sera menyebut bahwa Donnarumma terbuka untuk pindah ke Inter jika situasi di PSG berubah. Rumor ini semakin diperkuat oleh kemungkinan reuni Donnarumma dengan Gianluca Spinelli, pelatih kiper yang pernah berperan dalam perkembangannya di AC Milan. Apakah Donnarumma akan tetap di PSG atau kembali ke Italia masih menjadi tanda tanya besar. Namun, untuk saat ini, fokusnya tetap pada laga internasional yang menentukan bagi timnas Italia. Douglas Luiz berpeluang kembali ke IPL, Nottingham Forest siap menampung. Belum genap setahun sejak kepindahannya ke Juventus, Douglas Luiz kini dikabarkan berpeluang kembali ke Premier League. Gelandang asal Brasil itu meninggalkan Aston Villa pada musim panas lalu dalam kesepakatan transfer yang juga melibatkan kepindahan pasangannya, Alisha Lehmann, ke tim wanita Juventus. Douglas Luiz menjalani musim yang sulit di Turin. Di bawah asuhan Thiago Motta, ia kesulitan mendapatkan tempat di tim utama, hanya bermain kurang dari 500 menit akibat cedera. Berbeda dengan Luiz, Alisha Lehmann tampil lebih baik dengan mencetak 2 gol untuk tim wanita Juventus, yang saat ini memimpin klasemen Liga Wanita Italia. Menurut laporan dari Tuttosport via Football Italia, Nottingham Forest berencana untuk mendatangkan Luiz setelah gagal mendapatkannya pada Januari lalu. Manajer Nuno Espirito Santo ingin menambah pengalaman dan kualitas di lini tengah guna mempersiapkan tim menghadapi kemungkinan tampil di Liga Champions musim depan. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah peminjaman dengan kewajiban membeli. Forest saat ini berada di posisi ketiga klasemen, unggul 5 poin dari Chelsea yang berada di peringkat keempat dan unggul 6 poin dari Manchester City di peringkat kelima. Kemenangan mereka atas Ipswich Town dalam pertandingan terakhir semakin memperkuat peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa. Keberhasilan Nottingham Forest musim ini tak lepas dari rekrutan cerdas mereka, seperti Nikola Milenkovic yang membentuk duet tangguh bersama Murillo di lini belakang, serta kedatangan Elliot Anderson dari Newcastle United yang memperkuat lini tengah. Jika kesepakatan dengan Douglas Luiz terwujud, Nottingham Forest akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang bisa memperkuat lini tengah mereka untuk menghadapi persaingan ketat musim depan.